Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Klaten, Bapak Kiai Haji Hartoyo. Yang kami hormati Bapak dari yang mewakili dari Kodim Klaten, Bapak yang mewakili dari Polres Klaten. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Kapolres Klaten, Bapak Muhammad Darwis. Selamat datang Bapak Kapolres. Yang kami hormati jajaran pengurus PCNU Kabupaten Klaten, pengurus cabang Ansor Kabupaten Klaten, beserta pengurus cabang Ansor, hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Mohon maaf, kami sebenarnya mewakili harusnya yang hari ini menyampaikan sambutan Ketua Tahfidiyah, karena beliau hari ini suaranya serak karena yel-yel pada saat harlah ulang kali NKRI mati Pancasila Jaya terlalu keras sehingga hari ini suaranya serak. Saya yang mewakili beliau. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mewakili unek-unek Ketua PCNU. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang implementasi nilai agama dan Pancasila dalam memperkuat kemajuan bangsa, saya sebagai warga Nahdlatul Ulama perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu seluruh elemen bangsa, khususnya di luar Nahdlatul Ulama, bahwa Nahdlatul Ulama itu sangat toleran terhadap kemajuan. Jadi kalau hari ini banyak wacana keagamaan yang saling berbenturan satu sama lain, sebenarnya di NU itu sangat biasa, karena sejak lahir NU sudah didesain untuk menerima perbedaan. Coba kalau panjenengan baca Dekor Asasi NU, di mana NU itu mencanangkan menerima mengikuti salah satu dari mazhab 4. Jadi saya yakin tidak ada satu ormas pun di dunia ini yang mengakomodir mazhab 4 sebagai pijakan berfikih. Tidak ada. NU mencanangkan itu. Jadi sebenarnya kalau hari ini banyak paradigma pola pikir keagamaan yang berbeda-beda, itu sebenarnya sudah ada di wadah besar NU. Kalau masalah khilafiyah itu gudangnya khilafiyah itu NU. Jadi kalau orang-orang yang pernah pesantren seperti Kiai Khalil itu, di pesantren itu kalau bahasul masail dalam satu masalah itu banyak ditemukan kaul atau pendapat-pendapat yang berbeda-beda, dan di situ disebutkan fihi aqwal, fihi qaulaini dan macam-macam, dan tidak yang satu menegasikan pendapat yang lain. Paling disebutkan wal asaf wal arjah.
yang lebih unggul, yang lebih sahih, tapi tidak melegalisasikan. Itu sikap keberagamaan. Kemudian kalau NU di Indonesia ini banyak merujuk kepada mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu pernah melontarkan sebuah statement yang luar biasa. Beliau mengatakan begini, Rabbuna su'ab wa yahtamilul khata wa rabyu ghairina khata wa yahtamilus su'ab. Pendapat kita adalah benar, tapi dimungkinkan salah. Pendapat di luar kita adalah salah, tapi mungkin juga benar. Bapak Ibu, kalau kita menetapkan statementnya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam sikap keagamaan kita, saya yakin masalah perbedaan itu sudah selesai dari dulu. Kita itu kadang-kadang tidak paham dengan apa yang kita jadikan sebagai panutan kita di dalam beragama. Itu yang menjadi masalah. Maka kepada generasi muda NU saya berharap tolong dieksplorasi pemikiran-pemikiran pendahulu kita yang luar biasa. Coba kalau kita baca ada Al-Qawaid Al-Usuliyah di situ. Seperti ada kaidah usuliyah yang mengatakan al-ijtihad la yanqadu bil ijtihad. Ijtihad, sebuah pendapat itu tidak boleh, tidak bisa dirusak dengan pendapat yang berbeda sepanjang semuanya berdasarkan pada adillah asy-syar'iyyah. Jadi kalau ada yang punya kesimpulan dengan menganalisis berbagai macam dalil kemudian menyimpulkan subuh itu kuno, yang satu mengatakan dengan berbagai dalil subuh itu tidak disunahkan kuno, itu sudah selesai dan tidak boleh dinegasi oleh pendapat yang berbeda. Semuanya harus kita hormati. Dan itulah yang seharusnya kita implementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkokoh memajukan bangsa ini. Nah, sementara ini banyak teman-teman kita itu yang belum sampai di ranah itu. Mari kita rangkul bersama-sama untuk tadi mempelajari agama yang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita di dalam merajut kerukunan, di dalam keragaman yang luar biasa di Indonesia ini. Itu yang pertama. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu semuanya, jangan hanya di ranah pemikiran, tapi di ranah keseharian Bapak Ibu. Dan para tokoh kita itu sudah luar biasa mencontohkan. Termasuk, mohon maaf ini saya tidak mendengar diri saya sendiri, tapi saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kan naik seseorang dipilih jadi kantin jalan apa? Saya itu mohon maaf Bapak Ibu, saya itu dari keluarga Nahdliyin Tulen sejak dari lahir. Insya Allah sampai meninggal dunia masih Nahdliyin. Tetapi Allah mentakdirkan istri saya itu dari keluarga Muhammadiyah. Bahkan pada saat dia itu kenal dengan saya, saat itu dia masih Salafi. Muhammadiyah Salafi, meskipun pesantrennya di Krapiak. Dan pernah satu pesantren dan saya di tempatnya Ki Asnawi Umar di Purworejo. Tapi dalam perkembangan pemikirannya Salafi, pantas ilmu saya. Maka dari keluarga saya banyak yang menolak. Tapi saya lihatkan, saya ingin merajut perbedaan, merajut kerukunan dalam perbedaan. Dan ternyata setelah kenal NU Bapak Ibu, setelah kenal NU itu indahnya luar biasa NU itu. Bukan karena saya, tapi dia ditaklukkan oleh nilai-nilai ke-NU-an. Dan dalam jangka waktu tidak lama, dia kemudian jadi pengurus
anak cabang muslimat sampai ke sana berpuluh-puluh tahun, dan ternyata setelah memasuki dunia sofistik ternyata saya kalah. Luar biasa itu. Jadi beliau itu dengan Habib Lutfi itu luar biasa, takbirnya luar biasa, dan nilai-nilai sofistik itu sangat mewarnai istri saya, dan saya kalah bahkan yang NU dari kecil. Sekali lagi Bapak Ibu, kita itu anak-anak NU harus menjual NU itu dari sisi yang substantif. Bagaimana NU itu bisa mewarnai Indonesia ini dengan segala kelebihannya. Di antaranya yang kita biasa kenal ada 4 nilai dasar Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan di dalam bernegara dan bermasyarakat. Yang pertama apa? Nomor Pak Joko. Apa? Kudu apal, kocak dulu apal. Apa? At-tawassul, at-tawazun, at-ta'adun. Yang terakhir, at-tasamuh. NU itu menjaga moderasi di dalam berpikir. NU itu harus berdiri seimbang. NU itu harus toleran. NU itu harus berdiri tegak, tidak boleh ke kiri dan ke kanan. Nilai-nilai moderasi itu yang sekarang sangat dibutuhkan di Indonesia dan seluruh dunia Islam. Itu yang sekarang dikikis sedikit demi sedikit, kemudian diganti dengan nilai-nilai tatawuf, nilai-nilai ekstrim yang tidak menghargai perbedaan, yang kemudian mencerai-beraikan bangunan umat Islam Indonesia dan dunia. Itu yang harus kita pertahankan Bapak Ibu, dan kita sebarluaskan kemana-mana agar kita itu bisa hidup rukun di dalam situasi yang sangat beragam ini. Mohon maaf, itu saja saya sampaikan. Mohon maaf nih Pak Mujib, tapi saya kira nggak kaget Pak Mujib memakai polisi, bapaknya juga tokoh persis. Pak Mujib itu bapaknya pakai Khudori. Pakai Khudori itu ternyata tokoh persis. Pak Anas itu NU, istrinya Muhammadiyah. Sudah jadi NU belum, saya nggak tahu ya. Kita sudah biasa seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang keragaman, ngaji di NU itu penuh dengan keragaman, mulai dari ajaran-ajaran substantif sampai kepada implementasi kehidupan sehari-hari. Itu yang saya sampaikan. Mari kita bersama-sama jaga NRI. Mari kita eksplorasi nilai agama yang bisa merajut keberagaman ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya, NKRI tetap utuh ila yaumil qiyamah.